Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Nasra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Pada video kali ini saya ingin berbagi cerita. Jadi sekitar tahun 2017 itu saya membuat lagu ini untuk calon istri yang sekarang menjadi istri saya. Nah, sedikit cerita kembali lagi ke beberapa tahun sebelumnya ya. Awal mula saya belajar main gitar itu sekitar kelas 3 SMP. Jadi memang keinginan untuk bisa bermain gitar ya, minimal bisa lah ya, bisa, meskipun tidak ahli ya, karena begitu banyak orang di luar sana yang ahli. Saya sampai belajar itu ke daerah yang namanya Sangir Batanghari. Nah, jadi kalau itu di daerah Solok Selatan, kalau sampai ke ujung sana itu udah sampai ke Pulau Punjung ya, di daerahnya Damasraya. Nah, itu adalah beberapa nama kabupaten yang ada di Sumatera Barat ya. Belajar gitar kelas 3 itu, meskipun saya baru dapat satu kunci misalnya G ya, pada waktu itu kan paling megangnya kayak gini ya, tali atas satu, tali 6 satu, tali satu, ini satu dipegang. Nah itu udah senang sekali itu. Bahkan pada waktu itu dengan ngejreng ini aja kadang udah bawa juga nyanyi ya, tanpa kunci gitu ya. Nah apalagi pada itu ketika saya sudah bisa sedikit-sedikit tahu kunci ya, misalnya 3 kunci G, C, D. Nah, saya sudah coba itu membuat lirik dan menyanyikannya. Beberapa lagu yang sudah saya rekam, jadi saya sudah rekaman beberapa kali meskipun dengan kualitas yang tidak ya seperti yang di musika dan lain sebagainya itu ya. Tapi kalau bagi anak kampung seperti saya, rekaman itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan gitu ya. Sesungguhnya ku masih mencintai dan begitu menyayangi dirimu. Akan ada suara-suara indah yang selalu menemani tidurmu. Dari ketakutan malam sinar sudah semua impian kita yang telah terbawa angin lalu jauh dalam laluranku. Seakan kau marah-marah kepada diriku. Ini juga lagu yang saya buat sendiri ya. Sesuka-suka hatiku karena ku bukan pacarmu. Baiknya kau pikirkan. Nah itu pacar yang tak mengerti cinta. Itu kalau tidak salah kami rekam live ya, bukan track. Nah, jadi ketika kami live itu direkam langsung, bukan satu-satu ya, atau track. Itu saya lupa itu tahun berapa itu, tahun 2011 atau 2012 itu ya. Itu pacar yang tak mengerti cinta. Ini masih banyak sebenarnya yang belum saya rekam. Banyak sebenarnya lagu saya, cuman beberapa yang baru bisa direkam. Ada judulnya Apa Adanya. Ini beda lagi bandnya. Setelah Garis saya punya band namanya Title Band. Menikmati cinta setulusnya abadi selamanya. Yang sederhana
ini ada sebuah lagu yang saya buatkan untuk calon istri saya yang sekarang menjadi istri saya. Di sini tertanggal Padang 1 Juli 2017. Ini saya buat pada pukul 13.24 waktu Indonesia Barat. Nah, lagu ini benar-benar mewakili perasaan saya ya. Perasaan saya ini real, cerita real mewakili perasaan saya dengan kondisi pada waktu itu ya. Nah, dan itu juga menjadi kunci kenapa saya memilih calon istri saya itu menjadi istri saya sekarang. Dia menemani saya pada saat saya dalam keadaan sulit, pada saat keadaan di bawah. Dan mungkin tidak banyak perempuan yang mau mendampingi, menemani seseorang yang belum memiliki apa-apa seperti saya pada waktu itu. Saya kerja di sebuah kafe, menjadi segalanya lah, menjadi kokinya, juga langsung waiternya yang ngantar-ngantar, sampai saya juga yang membersihkan mencuci piring dan lain sebagainya, menyapu ya, membersihkan toilet, semuanya. Karena ada kondisi di mana di sebuah kafe itu hanya saya sendiri ya, jadi saya semua yang kelola, saya yang masak, saya yang kasir, saya yang cuci piring, saya yang jadi waiternya, saya yang membersihkan tempat jualannya gitu. Dan dia ini mau menemani saya, bahkan mau menunggui saya di sana ketika menemani saya ketika sedang bekerja. Dia tidak malu dengan kondisi saya seperti itu. Jadi itu sangat penting kalau bagi saya dalam membuat keputusan untuk mencari pendamping hidup ya. Minimal ketika kita susah saja dia masih mau dengan kita. Nah, apalagi kalau kita bisa senang gitu ya, apalagi tahu suatu saat rezeki kita baik gitu ya, bagus. Kalau bagi prinsip saya cuma butuh satu sampai akhir hayat. Nah, mungkin itu terdengar agak sedikit membual atau apa kalau bagi sebagian perempuan, cuman itu adalah niat saya dengan Tuhan saya, itu yang saya sampaikan. Jadi dalam membuat lagu itu, kalau saya ini biasanya saya tergantung mood ya. Umumnya kalau yang berdasarkan perasaan yang pada saat itu memang sangat kuat ya. Misalnya perasaan sedih yang kuat, perasaan bahagia yang kuat, perasaan kecewa yang kuat, itu akan sangat cepat biasanya lagu itu selesai. Bahkan terkadang setengah jam selesai, bahkan bisa lebih cepat dari itu ya. Kalau lagu ini seingat saya ini tidak terlalu lama ya, tidak menghabiskan berjam-jam. Saya juga agak lupa persisnya berapa lama. Tapi karena ini memang benar-benar saya alami ya, yang perasaannya sangat kuat pada itu, dimana perasaan saya adalah saya begitu terharu ya, saya begitu terharu dengan calon istri saya pada waktu itu yang dengan setia menemani saya dalam kondisi yang pada waktu itu belum memiliki apa-apa gitu. Meskipun sekarang juga hampir sama sebenarnya. Jadi saya mulai, ini chordnya itu dari A ya.
kemudian masuk ke E mayor, kemudian D mayor, kemudian A mayor lagi ya, kemudian kembali ke E. Engkau datang menerangi gulita ini, dan ragu yang membelenggu hatiku. Berat beban hidup yang kian menghimpit, dan engkau genggam erat tanganku ini. Engkau selalu ada meski hidupku sulit. Terima kasih telah sabar menghadapiku. Aku pilih dirimu sebagai wanita pendampingku. Engkau yang tahu segala kekuranganku. Dari segala yang aku suka, segala yang tak ku suka, engkau lengkapi hingga semua jadi sempurna. Engkau redakan egoisku, jua amarahku, membuatku jadi lebih baik lagi. Engkau tunjukkan indah dunia yang tak ku miliki, membuat diriku lebih berarti. Engkau selalu ada meski hidupku sulit. Terima kasih telah sabar menghadapiku. Aku pilih dirimu, aku pilih dirimu bagai wanita pendampingku. Engkau yang tahu segala kekuranganku. Dari segala yang aku suka, segala yang aku suka, engkau lengkapi hingga semua jadi sempurna, sempurna. Sempurna. Engkau wanita pendampingku. Nah, jadi saya mau bahas ini liriknya ya. Yang pertama itu, engkau datang menerangi gulita ini dan ragu yang membelenggu hatiku. Ini kondisi dimana pada waktu itu saya merasa sangat berada di bawah ya. Namun kehadiran istriku, calon istriku pada waktu itu menjadi penerang. Jadi saya bisa lebih bersemangat bekerja, tidak terlalu down dan lain sebagainya ya. Kemudian bait keduanya, berat beban hidup yang kian menghimpit dan engkau genggam erat tanganku ini. Memang pada waktu itu
rasanya kehidupan sangat berat ya, kondisi keuangan dan juga aktivitas di tempat kerja banyak lika-likunya. Kadang kita dibuat sedih, kita dibuat marah, kita dibuat kecewa, ada juga senangnya, bahagianya, begitu ya. Nah, namun kehadiran istriku ini, pada waktu itu saya merasa dia menjadi penguat, menjadi seseorang yang menggenggam menjadi pasangan yang sangat penting ya dalam menjaga psikologi saya pada waktu itu juga, dan mengurangi beban juga ya. Kemudian ke bagian chorusnya, engkau selalu ada meski hidupku sulit, terima kasih telah sabar menghadapiku. Ini memang benar-benar perasaan saya, karena istri saya ini ya pada waktu itu selalu berkunjung ke tempat kerja, kadang duduk di kafe, dan terima kasih telah sabar menghadapiku. Itu lirik yang saya buat untuk mengungkapkan saya ini egonya cukup tinggi ya. Ego saya ini saya rasa sangat cukup tinggi ya, susah mengalah, terkadang juga mut-mutan ya. Awalnya senang, tidak lama setelah itu bisa jadi saya jadi tidak mood gitu ya. Nah, kalau bagi saya, istri saya pada waktu itu sangat sabar ya. Nah, jadi kalau saya buat lagu itu, jadi kalau saya tidak tahu kalau teman-teman atau orang lain buat lagu metodenya seperti apa, karena kalau saya juga tidak ada background ilmunya gitu ya, maksudnya saya tidak kuliah itu gitu, ini mengalir saja gitu ya. Biasanya saya mulai dari kadang mulai dari lirik dulu, misalnya saya tulis lirik, nanti baru saya nyanyikan, saya buat songnya. Misalnya lirik yang ini, engkau datang menerangi gulita ini dan ragu membelenggu hatiku. Nah, saya terserah aja, misalnya saya kasih kunci A, atau saya kasih kunci A, E, D, atau bisa jadi juga saya kasih kunci A, F kres minor, B minor, E. Nah, ya coba aja gitu kan, petik gitu. Nah, kemudian apakah kita mau buat lagunya slow atau beat gitu. Nah, kalau slow ya gitu, santai. Kalau beat juga bisa kan. Kalau slow ya mungkin seperti tadi ya, engkau datang menerangi gulita ini dan ragu yang membelenggu hatiku. Nah, mungkin begitu. Nah, kalau beat ya bisa jadi berubah dia kan. Saya mengalir aja gitu. Engkau datang menerangi gulita ini dan ragu yang membelenggu hatiku. Engkau datang menerangi gulita ini dan ragu yang membelenggu hatiku. Engkau datang. Bisa jadi gitu.
Jadi tanpa direncanakan. Mungkin ini ditopang juga dengan sering dengar sering dengar lagu-lagu orang lain gitu ya. Dan mungkin nanti dia akan bercampur aja kan di kepala kita banyak itu ya, memori lagu yang pernah kita dengar ya. Kalau mungkin jadi dia bercampur, kalau kita dengar lagu pop, rock, Melayu, bisa jadi dia bercampur. Kebetulan saya lebih senang dengar lagu pop ya, pop apa istilahnya, pop alternatif mungkin, atau pop rock lah ya, seperti Noah. Kalau di luar seperti siapa ya, Simple Plan dan lain-lain ya. Jadi nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara membuat. Saya pernah buat konten dengan salah seorang teman, namanya Kinoi ya, panggilan akrabnya. Sebenarnya namanya adalah Wendy. Nah, dia ini adalah teman saya waktu kuliah S1 dulu, satu jurusan, satu kelas, dan juga teman ngeband pertama mungkin ya. Waktu saya ngeband di awal, nanti saya lihatkan videonya, ngeband di awal itu sama dia sebagai gitar rhythm. Nah, kemarin waktu saya pulang ke Padang itu saya sempat membuat konten dengan dia di tengah sawah. Jadi setelah video ini saya upload, nanti video selanjutnya itu insya Allah adalah konten ketika saya membuat lagu dengan Kinoi ya. Jadi teman-teman boleh tonton saja. Bagi saya itulah kenapa saya memilih dia menjadi istri saya saat ini, karena hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya lihat tidak ada perubahan. Saya pada waktu itu memang mencari istri yang intinya pada waktu susah itu dia tetap sama kita gitu. Pada waktu kita sakit dia tetap sama kita. Karena kita tidak tahu hidup ini, meskipun kita berusaha untuk sukses, berusaha untuk berusaha untuk senang, memiliki uang, berusaha untuk kaya, berusaha untuk selalu sehat. Nah, kita tidak tahu. Pernah tahu suatu saat kita jatuh miskin kah, atau jatuh sakit kah. Nah, kalau bagi saya tidak ada gunanya punya istri cantik, istri kaya, kalau pada saat-saat tersulit seperti itu dia malah meninggalkan kita. Nah, itu yang saya lihat pada waktu itu ya. Saya yakin kalau pada waktu saya susah, istri saya ini dengan kondisi pada penilaian saya waktu itu, nah, dia masih bertahan ya. Sampai sekarang saya masih belum punya apa-apa, dia tidak banyak menuntut, pengertian gitu. Cukup sekian, saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau selalu ada meski hidupku sulit. Terima kasih telah sabar menghadapiku. Aku pilih dirimu sebagai wanita pendampingku. Engkau yang tahu segala kekuranganku, dari segala yang aku suka.